Lomba Karya Inovatif Kepala Sekolah tahun 2025. Inilah karya inovatif Tasmo Mulyanto SPDSD, Kepala SDN Cibintang 03. Dengan judul Sinergi Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat sebagai solusi atas keterbatasan sarana prasarana menuju pembelajaran bermakna di SD Negeri Cibentang 03. Bersama kita wujudkan sekolah yang mandiri, kreatif, dan bermakna bagi semua. Saya, Tasmo Mulyanto, SPDSD. Dipercaya menjadi Kepala SD Negeri Cibentang 3 sejak 24 November tahun 2022. Sejak hari pertama bertugas, saya menyadari bahwa tanggung jawab seorang kepala sekolah bukan sekedar memimpin, tetapi juga menjadi penggerak perubahan bagi seluruh warga sekolah. Langkah awal yang saya lakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan memetakan seluruh aset yang dimiliki, baik aset-aset fisik berupa sarana prasarana maupun aset non-fisik seperti sumber daya manusia, potensi sosial masyarakat, serta nilai-nilai budaya lokal yang hidup di sekitar sekolah. Dari proses pemetaan ini, saya menemukan berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Mulai dari keterbatasan fasilitas belajar, kondisi ruang kelas yang belum memadai, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan. Namun di balik semua itu, saya juga melihat potensi besar, semangat guru yang tinggi, dukungan orang tua yang tumbuh, dan kekuatan gotong royong masyarakat desa yang luar biasa. Semua itu menjadi dasar kuat bagi saya untuk mulai merancang inovasi kolaboratif agar SD Negeri Cibentang 3 tidak hanya mampu bertahan di tengah keterbatasan, tetapi juga tumbuh menjadi sekolah yang bermakna, mandiri, dan berdaya. Dari hasil pemetaan awal yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Pertama, tidak tersedianya lahan parkir bagi kendaraan, guru, dan peserta, serta ruang pertemuan yang rusak sehingga SD Negeri Cibentang 03 belum bisa menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan kegiatan KKG. Kedua, dak di ruang kelas 6 mengalami kebocoran sehingga ini berpotensi membahayakan bagi guru maupun siswa. Ketiga, halaman sekolah belum tertata dengan baik sehingga kurang nyaman untuk pelaksanaan kegiatan pembiasaan seperti upacara, sholat duha, senam, dan kegiatan yang lainnya. Keempat, mebel siswa yang tersedia sudah banyak yang rusak dan tidak mencukupi. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting bagi kami untuk mulai bergerak. Dari sinilah lahir semangat kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Untuk bersama-sama mencari solusi dan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Baik, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang kami lakukan. Setelah dilakukan pemetaan aset dan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi SD Negeri Cibentang 3, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi pelaksanaan inovasi secara kolaboratif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Dari hasil pengamatan dan diskusi bersama guru, komite sekolah, dan masyarakat, diperoleh beberapa permasalahan utama, antara lain keterbatasan akses menuju sekolah, ruang pertemuan yang rusak, kebocoran dak kelas 6, kekurangan mebel siswa, serta kondisi halaman sekolah yang belum tertata rapi. Masalah-masalah ini kemudian menjadi dasar penyusunan rencana perbaikan jangka menengah selama 4 tahun dengan prinsip gotong royong, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Kemudian, tahap kedua adalah perencanaan kolaboratif. Sekolah bersama komite dan masyarakat duduk bersama menyusun rencana program jangka menengah RPJM sekolah sebagai panduan kegiatan inovatif 4 tahun ke depan. Tahun 2023 difokuskan pada pembuatan akses jalan menuju halaman sekolah agar kegiatan pendidikan dan pertemuan guru tidak lagi terkendala, serta rehabilitasi ruang pertemuan dengan mengganti 5 jendela yang rusak. Tahun 2024, sekolah melanjutkan program dengan membangun ruang kelas baru di atas dak kelas 6 yang sebelumnya bocor, guna mengatasi overkapasitas siswa dan meningkatkan keamanan belajar. Tahun 2025, fokus diarahkan pada melanjutkan pembangunan ruang kelas baru, sekaligus memperindah halaman sekolah dengan pengecoran dan penataan taman edukatif agar siswa lebih nyaman dalam beraktivitas. Adapun untuk tahun 2026, perencanaan yang dilakukan adalah finishing pembangunan ruang kelas baru sehingga seluruh ruang belajar dapat digunakan secara optimal dan representatif. Masuk pada tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Setiap program dijalankan dengan prinsip gotong royong, guru, orang tua, dan masyarakat bekerja bersama, mulai dari pendanaan, pengadaan bahan, tenaga, hingga pengawasan pembangunan. Kepala sekolah berperan sebagai koordinator dan penggerak, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana dan nilai kebersamaan tetap terjaga. Tahap keempat adalah pemantauan dan refleksi. Setiap akhir tahap dilakukan evaluasi bersama untuk melihat kemajuan, kendala, serta langkah tindak lanjut. Melalui refleksi ini, seluruh pihak belajar bersama untuk memperbaiki proses dan menjaga semangat kolaborasi tetap hidup. Hasil pelaksanaan program tahun 2023 yang pertama adalah pembuatan akses jalan. Pelaksanaan program tahun 2023 selanjutnya adalah perbaikan ruang pertemuan. Dengan selesainya pembuatan akses jalan menuju halaman sekolah dan ruang pertemuan, sejak tahun 2024, SD Negeri Cibentang 3 bisa menjadi tuan rumah kegiatan KKG Sektin 1 Kecamatan Bantarkawung hingga saat ini. Pelaksanaan program tahun 2024 adalah memulai pembangunan ruang kelas baru di atas dak kelas 6 yang bocor, dimulai dari bulan April dan pada bulan Desember progresnya mencapai 60%. Meskipun tahap pembangunan ruang kelas baru 60%, tapi sudah sangat bermanfaat untuk SD Cibentang 3 sebab bisa digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar karena dari 7 rombel yang ada di tahun ajaran 2024-25 baru tersedia 6 kelas saja. Di tahun 2025, sesuai dengan rencana, yaitu melanjutkan pembangunan RKB dan pengecatan ruang kelas baru, maka di semester pertama tahun 2025 sampai dari Januari sampai Juni upaya itu berhasil diselesaikan. Pada semester kedua tahun 2025, SD Negeri Cibentang 3 memperbaiki halaman sekolah agar lebih nyaman digunakan untuk kegiatan-kegiatan anak-anak seperti senam, sholat duha berjamaah, dan pembiasaan lainnya. Tahun 2023 kita kan belum punya jalan. Pertama saya masih musyawarah sekolah mau punya jalan untuk parkiran motor untuk melaksanakan KKJ ya. Awalnya kan nggak punya jalan, kita melaksanakan KKJ itu susah. Motor mau ditaruh di mana, halaman belum punya. Akhirnya sekarang tahun 2023
akses jalan udah jadi, halaman udah bagus, ya kita tinggal ruangan kakak udah ada. Sebagai penutup, kami sampaikan, dari desa kecil di Brebes, SD Negeri Cibentang 3 membuktikan bahwa inovasi tidak harus menunggu fasilitas lengkap. Dengan sinergi dan semangat gotong royong, keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Bersama, kita wujudkan pembelajaran yang bermakna untuk generasi emas Indonesia. Brebes beres.